dipersembahkan oleh mamturu.com, produk bermutu adanya di Mamturu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di catatan Bunda. Kali ini sesi membaca lagi. Beberapa waktu yang lalu sempat ngerekam membaca buku tentang apa? Gunung berapi. Gunung api. Kali ini mau baca tentang hewan-hewan. Nah, hewan-hewan ini ada klasifikasi. Apa sih klasifikasi? Jadi katanya di dunia ini ada banyak jenis hewan. Manusia membedakannya dengan mengelompokkan hewan-hewan tersebut. Hewan yang memiliki kesamaan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Nah, jadi klasifikasi itu kelompok yang sama. Contohnya yang kakak tahu klasifikasi hewan ada apa aja? Monyet. Monyet itu hewannya. Kalau klasifikasinya, kelompoknya ada. Contohnya, mamalia. Karnivor. Ya, karnivor itu dari jenis makanan ya. Jadi ada mamalia, ada reptil, ada insekta, begitu. Nah, Mama mau bacain tentang yang umum dilihat hewannya sama kakak dan adik deh. Itu hewan-hewan mamalia. Tahu nggak sih hewan mamalia itu apa? Ada herbivora juga. Kalau herbivora itu nanti berdasarkan makanan mereka, nak. Karnivora, herbivora, omnivora itu jenis-jenis makanannya. Nah, ini klasifikasi mamalia ya. Mamalia itu adalah hewan yang melahirkan dan menyusui serta merawat anaknya. Jadi kayak manusia. Manusia ini dibilangnya juga mamalia ya. Ada kan manusia. Adik manusia dong, kan anaknya mama. Nah, tapi Mama waktu itu pernah belajar mamalia itu ciri-ciri khususnya rata-rata hewannya berdaun telinga. Punya daun telinga? Punya. Jadi kayak apa contohnya ya? Sapi punya daun telinga, kambing, anjing juga mamalia. Nah, ini Mama mau sambil tebak-tebakan ya kita ya. Oke, kakak duduknya yang bagus dong. Mau tebak-tebakan ya. Oke, nah ini. Tebak-tebakannya aja. Enggak, nanti dijelasin hewannya juga. Hewan apakah ini? Kepiting. Tinggal di laut. Belum, tunggu dulu. Hewan apakah ini? Hidupnya berkelompok di padang rumput. Paling suka makan daun akasia. Memiliki bintik-bintik coklat dan tanduk. Dapat memakan buah langsung dari pohon yang tinggi. Hewan yang paling tinggi yang hidup di bumi. Hewan yang memiliki leher paling panjang. Dia huruf awalnya J. Apa coba? Jerapah. Nah, jerapah. Tempat tinggal jerapah ini ada di padang rumput Afrika biasanya. Makanannya daun akasia, dahan, rumput. Nah, ukuran tubuhnya tingginya bisa 5-5,4 meter. Beratnya 700 kilo sampai 1900 kilo gitu ya. Berapa tinggi jerapah? Bisa 5 meter. Jadi lebih 5 meter itu kalau misalkan kakak ini udah 1 meter, adik 1 meteran, nah dia bisa 5 kali lipat lebih tinggi dari adik gitu ya. Serumah ya bisa jadi gitu ya. Nah, ini Mama bacain tentang jerapah. Hewan paling tinggi yang hidup di bumi ini adalah jerapah. Oleh karena memiliki kaki dan leher yang panjang, jerapah mampu memakan daun di pohon yang tinggi dengan mudah. Selain itu, karena mampu melihat jarak jauh, jerapah dapat melihat bila ada singa atau hewan yang berbahaya, sehingga bisa memperingatkan hewan-hewan lain untuk kabur. Nah, jadi karena dia tinggi dia bisa ngelihat, ada singa gitu, ayo kabur gitu, ngasih tahu teman-temannya ya. Kemudian bintik coklat pada tubuhnya menandakan pengalaman hidupnya. Oh gitu, jadi bintik-bintik itu ada artinya, nak. Jerapah tidak bisa mengeluarkan suara, tetapi jerapah memiliki mata dan telinga yang tajam. Lalu, karena kaki belakangnya lebih panjang dibandingkan kaki depannya, jerapah mengalami kesulitan saat minum air. Akan tetapi dengan memakan daun akasia... Kalau mau minum air, kakinya dilebarkan. Oh iya, kakinya dilebarkan ya, betul. Akan tetapi dengan memakan daun akasia kesukaannya yang mengandung banyak air, jerapah bisa hidup tanpa minum air. Leher jerapah yang panjang itu sangat kuat dan digunakan ketika melawan musuh. Selain itu, jerapah dapat dengan mudah menaikkan dan memanjangkan lehernya. Nah, itulah jerapah. Ada tebak-tebakan lagi nih untuk jerapah.
Mengapa sebelum minum jerapah akan melihat keadaan sekitar? Yang pertama, untuk memastikan airnya bersih. Yang kedua, untuk memanggil teman. Ketiga, untuk mencari makanan. 4, untuk memastikan apakah ada singa atau tidak. Oke? Ini 4. Untuk memastikan apakah ada singa atau tidak ya. Nih, kita baca. Selain memiliki leher yang panjang, kaki depan jerapah juga sangat panjang. Ketika minum, leher jerapah akan menjulur ke bawah dan kakinya terbuka. Benar kata adik tadi, kakinya harus dibuka supaya bisa minum. Maka ketika minum dan bahaya datang, jerapah sulit berbuat apa-apa. Karena itulah, singa dan hewan buas lainnya akan menyerang jerapah ketika sedang minum. Oleh karena itu, ketika hendak minum, jerapah memastikan dulu keadaan sekitarnya aman atau tidak, ya kan? Pinter kakak, jawabannya benar. Hewan mamalia yang kedua. Nih, tebak-tebakan lagi ya. Hewan herbivor yang besar. Penglihatannya tidak bagus, sehingga tidak dapat membedakan objek. Suka berada di dalam air kotor. Kulitnya keras dan tebal. Di atas bibirnya terdapat cula. Di atas hidung ada cula yang besar. Apakah hewan ini? Badak. Badak cunggu. Badak cunggu. Enggak. Badak adalah hewan berbadan besar, berkulit keras, dan tidak berbulu. Hanya pada ekornya saja ditumbuhi bulu. Di atas hidungnya terdapat 1-2 buah cula. Cula badak memiliki bahan material yang sama seperti tulang sehingga menjadikannya kuat. Lalu ujungnya juga runcing, sehingga sering digunakan untuk menyerang jika bahaya datang mendekat. Kayak mata pensil. Iya, kayak mata pensil tajam. Jadi senjata buat dia ya. Oke, mama lanjutin ya. Penglihatannya yang buruk membuat badak tidak bisa membedakan objek. Sehingga Objek itu apa? benda-benda yang ada di sekitarnya. Jadi dia nggak tahu mana kakak, mana monyet, mana mana meja. Ya, oke. Sehingga badak jalan terus ke depan menyeruduk dengan tanduknya. Tetapi badak memiliki indera penciuman dan pendengaran yang baik. Nah, Allah tuh gitu adil ya. Kayak tadi jerapah, dia nggak bisa ngeluarin suara, tapi dia bisa mendengar dan melihat dengan jelas gitu kan. Nah, untuk badak ini ternyata dia penglihatannya juga nggak baik, tapi dia punya indera penciuman dan pendengaran yang baik ya, Masya Allah. Kakak nggak pernah dengar dia punya indera penciuman. Nah, makanya ini kita baca jadi kita tahu. Nah, ketika mencium bau mencurigakan dan mendengar suara berbahaya, badak akan mengeluarkan suara yang berasal dari hidungnya, lalu berjalan menyeruduk ke depan dengan cepat. Kayak gimana coba suaranya? Bar. Suara dari hidungnya. Susah ya. Nah, sikap ini terlihat sangat buas dan menakutkan. Tetapi kesehariannya badak seperti sapi, yaitu hewan yang hidup dari makan rumput dan juga hewan yang lembut. Pada pagi hari, badak mencari makan, lalu siang harinya tidur di dalam semak atau hutan. Badak juga bisa tidur di dalam posisi berdiri. Misalnya kalau tidur berdiri, capek ya. Pasti pas berdiri. Iya jatuh ya, tapi badak bisa tidur sambil berdiri, hebat. Ada pertanyaan lagi nih tentang badak. Dari beberapa sifat badak di bawah ini, manakah yang tidak benar? A. Penglihatannya sangat baik. B. Indera penciumannya sangat bagus. C. Bisa tidur dalam posisi berdiri. D. Kulitnya tebal. Nah, mana yang tidak benar? Yang satu. Yang A ya? Apa itu? Penglihatannya tidak baik. Ya, di sini tertulis penglihatannya sangat baik, padahal badak itu penglihatannya tidak baik, ya? Mungkin ini karena jebakan. Ya, ini kan dia ngajuin pertanyaan. Hewan yang ketiga, tebak ya. Mirip dengan kambing. Senang naik ke tempat yang tinggi. Hewan yang baik dan lembut. Dari hewan ini diperoleh wool untuk membuat karpet atau pakaian. Tubuhnya ditutupin rambut atau wool. Suaranya be be. Tahu Dek? Domba. Iya, betul, domba. Baju biar
Nama kita dari Wol. Ya. Tempat tinggalnya padang rumput atau gunung. Makanannya rumput, daun, kulit pohon. Nah, itulah domba. Oke? Sejak 7.000 tahun yang lalu, manusia telah memelihara domba. Terdapat 800 jenis domba dan jenis wol yang dihasilkan sesuai dengan tempat tinggal domba tersebut. Manusia memelihara domba untuk diambil daging, susu, dan kulitnya. Dari bulu domba juga dapat dibuat baju hangat. Domba merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya domba dipelihara dengan melepaskannya di padang rumput untuk merumput. Jadi merumput itu maksudnya dia biar bebas makan rumput sekenyang-kenyangnya. Domba menyukai tempat yang tinggi dan suka naik ke tempat yang tinggi. Tetapi karena pada dasarnya domba adalah hewan yang lembut, mudah untuk menjaga tidak hanya 1-2 domba, tetapi ratusan domba sekaligus. Domba melahirkan 2-3 ekor anak sekali melahirkan dan dalam waktu 3 tahun. Oh, jadi dalam waktu 3 tahun dia bisa melahirkan 2-3 ekor anak sekali. Jadi dalam 3 tahun berarti kalau misalnya anaknya 2 aja. Iya, kembar 2 atau kembar 3. Nah, domba dewasa memiliki bulu yang tebal. Oke? Nih, pertanyaan lagi tentang domba. Mengapa manusia bisa mengawasi ratusan domba sekaligus? Nih, pilihannya. Karena domba hanya menghafal satu jalan. Yang kedua, karena domba takut dengan anjing. Yang ketiga, karena domba berkawan baik dengan anjing, sehingga mematuhi perkataannya. Yang keempat, karena lehernya diikat. Kira-kira yang mana? Yang dua. Yang dua karena domba takut dengan anjing ya. Nih. Kenapa Ma takut? Nah, ini benar atau enggak jawabannya kita baca dulu. Domba memiliki kebiasaan pergi dan kembali hanya melalui satu jalan yang sama. Oleh karena itu, manusia menggunakan anjing untuk memandu domba-domba tersebut. Karena kebiasaan tersebut tidak sulit untuk menjaga tidak hanya satu domba tetapi juga ratusan domba sekaligus. Jadi kira-kira apa ya? Domba. Yang pertanyaan pertama yang ini berarti karena domba hanya menghafal satu jalan. Nih, lihat nih katanya gitu kan. Domba memiliki kebiasaan pergi dan kembali hanya melalui satu jalan yang sama. Jadi gampang. Jalan. Terus manusia tinggal nyuruh anjing. Biasanya tuh di peternakan-peternakan luar negeri gitu deh, kayak di Amerika, di Australia, mereka punya anjing untuk ngerawat untuk ngegiring domba. Anjing kan nggak kuat domba karena kan domba kan berat. Iya, tapi anjing bisa ngatur domba. Kayak film kartun apa tuh yang domba dijaga sama anjing? It's Shaun the Sheep. It's Shaun the Sheep. Shaun the Sheep ya. Itu kan yang Timmy sekolah. Oh, yang Timmy. Tuh itu juga dia awas sama anjing kan gitu. Jadi bisa diperbantukan sama anjing. Hewan berikutnya, tebak ya. Tinggalnya di Australia. Ekornya sangat panjang dan kuat. Kaki depannya pendek, sementara kaki belakangnya panjang. Hewan yang sering adu tinju. Hewan yang senang melompat-lompat. Nah, ini ada petunjuk khususnya ini. Menaruh bayinya di dalam kantong perut. Hewan apakah namanya? Kanguru. Siapa Kak? Betul kanguru? Kanguru. Kanguru. Tempat tinggal. Gimana? Lompat kayak kata. Iya, lompat-lompat. Tempat tinggalnya di semak, bebatuan, padang rumput, hutan. Nah, makanannya rumput, daun muda gitu ya. Kita baca nih tentang kangurunya. Kanguru adalah hewan yang tinggal di Australia dan merawat anaknya di dalam kantong perutnya. Sejak lahir, anak kanguru hanya berada di dalam kantong perut ibunya. Kalau yang masih kecil itu, yang masih lahir di perutnya ibu, itu masih bayi di kantongin. Iya nih, dengerin nih. Sejak lahir, anak kanguru hanya berada di dalam kantong perut ibunya dan meminum ASI atau air susu ibunya yang juga ada di dalam kantong. Kanguru memiliki kaki belakang yang panjang dan kuat, serta memiliki ekor. Ekor yang panjang menjaga keseimbangan tubuhnya dan kakinya yang kuat bisa melompat sangat jauh. Kanguru bisa melompat sejauh 10 meter. Dia juga bisa lompat pagar. Oh iya, tinggi lompatannya ya. Sepanjang malam sampai dini hari. Sampai ke matahari.
Ya enggak, kalau matahari ketinggian. Iya, itu mah cerita-cerita dong. Kartun itu begitu. Sepanjang malam sampai dini hari, kanguru beristirahat di atas rumput yang hangat. Adu tinju adalah cara kanguru menunjukkan rasa sayangnya. Hah? Adu tinju menunjukkan rasa sayang? Oh, jotos-jotosan bukan lucu ya? Kalau saya mah harusnya dielus-elus, ini malah jotos-jotosan. Aneh, lucu. Iya nih, kanguru betina yang merawat anaknya di dalam kantong perutnya seperti hewan betina yang sedang mengandung. Nah, Perut. iya, kalau ibu-ibu hamil kan perutnya gendut gitu kan. Kayak mama. Oh iya, ada. Mama kebanyakan makan. Oh iya, mama kebanyakan makan, bukan ada bayinya ya. Nih pertanyaan. Tapi kalau ada bayi juga gendut. Iya, nih pertanyaan selanjutnya Pakai ya. ini kan biar gendut. Iya, mau dengerin nggak pertanyaan berikutnya? Bagaimana cara bayi kanguru dimasukkan ke dalam kantong perut ibunya? Yang pertama, diangkat dengan cara digigit. Yang kedua, si anak melompat ke dalam kantong secara spontan karena mencium bau ibunya. Yang ketiga, sejak lahir sudah berada di dalam kantong perut. Yang keempat, ibu kanguru berbaring sehingga anaknya dapat naik masuk ke dalam kantong perutnya. Kira-kira yang mana ya? Ini 3. Yang ketiga, sejak lahir sudah berada di dalam kantong perut ibunya. Mama kalau digigit kan berarti kan tetot. Iya. Nah, kita baca nih. Bayi kanguru yang baru lahir itu kecil sekali. Tingginya 2 cm. 2 Mama cm. kalau masih Segini nih, 2 cm. 2 ruas jari Mama ini. kalau masih apa ini kecil kan kecil banget. Iya, kayak cicak ya. Dan beratnya Ini sekitar 2 kelingkingannya gram. juga lucu kalau dua ruas. Iya, 2 ruas ini. Beratnya juga 2 gram. Udah pada Sejak anaknya lahir, ibu kanguru membuat jalan masuk ke dalam kantong perut untuk bayinya. Maka, mengikuti insting bau ibunya, bayi kanguru masuk secara spontan ke dalam kantong perut ibunya. Bayi kanguru juga meminum ASI di dalam kantong perut ibunya. Jadi, jawaban yang benar adalah nomor 2. Si anak melompat ke dalam kantong secara spontan karena mencium bau ibunya. Itu jawaban yang betul. Kalau bau ya. kan kangurunya kan jadi pingsan. Pingsan. Nah, ini hewan mamalia yang terakhir deh, yang kelima ya. Tebak ya. Tinggal berkelompok di Afrika. Ketika tidak air, akan menggali mata air dengan tapaknya. Memiliki bulu yang indah. Dapat berlari sangat cepat. Dalam keadaan bahaya, kaki belakangnya akan menendang. Nah, ini ada petunjuk khususnya. Memiliki pola garis-garis. Hewan apakah itu? Hewan apa ya? Zebra ya. Zebra ini biasanya tempat tinggalnya di Afrika atau di padang rumput. Makanannya rumput, daun, dan kulit pohon. Jadi mirip hewan apa tadi ya? Hewan kayak burung, domba ya. Domba juga gitu. Zebra yang tinggal di padang rumput Afrika merupakan hewan yang hidupnya berkelompok. Ketika mencari makan, zebra dapat berjalan sampai jauh. Yang istimewa dari zebra adalah pola garis-garis pada kulitnya yang tidak dimiliki hewan lain. Hal ini merupakan keuntungan bagi zebra karena kulitnya itu dapat mengelabui hewan liar pemangsanya. Zebra dapat berlari sangat cepat, terutama ketika dalam keadaan bahaya. Kecepatan adek. Kalah adek kalau lari sama zebra. Ketika datang singa atau cheetah, nah cheetah itu terkenal dengan hewan yang larinya paling cepat ya kalau nggak salah ya kak ya. Ketika datang singa atau cheetah atau hewan buas lainnya, zebra akan menyepakkan kaki belakangnya sebagai pertahanan diri. Zebra akan mengerahkan semua tenaganya ketika menyepak. Menyepak itu menendang ya. Menendang? Iya, jika dibandingkan dengan kuda biasa, zebra memiliki kepala yang besar. Di ujung ekornya melambai bulu ekor yang panjang. Biasanya kuda zebra hidup berkelompok di padang rumput. Oke, pertanyaan lagi nih. Pertanyaan terakhir untuk membaca hewan mamalia kali ini. Oke? Mamalia, paus. Nih, dengerin ya. Di padang rumput Afrika, jika tidak ada air, apakah yang akan dilakukan zebra? 1. Mencari sumber mata air. 2. Mengumpulkan air yang ada dalam mulut. 3.
makan buah. 4. Menggali mata air. Yang mana tadi udah disebut loh. Mata air. Betul ya. Zebra memiliki insting untuk menemukan di mana mata air berada. Di Afrika, hujan tidak turun, maka air pun tidak ada. Dalam kondisi seperti itu, zebra dapat mencari sumber mata air lalu menggalinya. Oleh karena itu, zebra disebut juga penggali mata air. Ketika menemukan sumber mata air, hewan lain boleh ikut meminumnya. Wah, baik hati sekali nih ya zebra. Dia punya insting untuk cari mata air, dia gali, begitu ada air, teman-temannya, hewan-hewan lain juga boleh minum. Nah, ini baru 5 hewan mamalia yang kita baca. Jadi sebenarnya hewan mamalia lain banyak ya. Ada paus juga mamalia, terus monyet dan lain sebagainya. Nanti deh lain waktu kita baca lagi ya. Jadi juga punya mau besok di sana. ya, oke. Jadi unik-unik ya, Allah kasih apa sih? Binatang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ada cerita-cerita unik ternyata di tiap hewan. Nah, berikutnya kita akan baca hewan-hewan lainnya mungkin dari klasifikasi yang berbeda ya, Kak. Reptil, unggas, atau apalah nanti kita lanjutin. Terima kasih ya sudah mendengarkan. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa stay healthy, tetap di rumah, rajin cuci tangan. Ada mau kasih salam? Gimana? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di sesi lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.